Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian, kuasai hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di porsan ibana dodosata di bagasad dagingna tuhawi, asamalua hita siad dosa, gabe mangulu di hati gorani, hinorhon ni bugang naido gabe malum hamu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sahabat yang baik hati, Kristus mati karena dosa-dosa kita, menggantikan posisi kita supaya kita tidak akan menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ini disebut pendamaian menggantikan orang lain. Yesus menjadi pendamai bagi kita, pendamai antara manusia dengan Allah Bapa, dan juga yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Dia memikul hukuman akibat dosa yang telah kita lakukan dengan mati di kayu salib. Bukan karena dosanya, maka dia rela mati di kayu salib, tetapi hanya karena ingin menanggung dosa-dosa manusia, karena kasihnya bagi manusia ini, bagi kita, bagi saya, bagi saudara sekalian. Oleh karena itu kita sungguh sangat bersyukur, karena dosa-dosa kita dia telah memikul setiap akibat dan hukuman atas dosa itu dengan mati di kayu salib. Kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, diminta bagi kita orang yang sudah diselamatkan ini untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup kita hanya untuk melakukan kebenaran. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan? Apakah yang kita pikirkan? Apakah yang kita perkatakan adalah hal-hal kebenaran? Ketika kita menyadari apa yang kita pikirkan, lakukan, perkatakan itu jauh dari kebenaran, ingatlah akan kematian Yesus di kayu salib. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Maka saat ini juga kita harus meninggalkan setiap dosa-dosa itu dan hidup di dalam kebenaran. Ketika Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk bertobat, mari kita kembali ke jalan kebenaran itu. Mari kita tinggalkan segala hal yang hanya didominasi oleh keinginan kita, yang hanya didominasi oleh memuaskan apa yang di hati dan pikiran kita saja. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, adalah hal yang baik. Tetapi bagaimana kalau hal tersebut adalah hal yang sangat bertentangan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan? Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Hinorhon ni bugang nai gabi malum dohita. Sembuh. Apa yang sembuh? Mungkin secara jasmani kita tidak mengalami sakit penyakit, tetapi akibat dosa itu hati kita menjadi sakit, pikiran kita menjadi sakit. Tetapi oleh bilur-bilurnya
maka kita menjadi sembuh. Hati kita disembuhkan, pikiran kita disembuhkan, bahkan kita percaya jasmani kita juga disembuhkan. Sebab hati yang sembuh, yang bersih dari dosa, pikiran yang sembuh, yang bersih dari dosa, akan berpengaruh kepada jasmani yang kuat untuk menahan, untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan ini. Sahabat yang baik hati, kita sungguh bersyukur hari ini Yesus telah menanggung, memikul dosa-dosa kita di kayu salib, supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan ingatlah, Dia telah menyembuhkan kita, memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menanggung akibat dosa kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Layakkan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Ketika mulut kami tergoda untuk berkata-kata yang tidak baik, hati kami tergoda untuk menyimpan hal yang tidak baik, pikiran kami tergoda untuk memikirkan yang tidak baik, tegur kami ya Allah, ingatkan kami Tuhan, supaya kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih untuk anugerah kesembuhan, pemulihan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala hal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Segala yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tolong kami Tuhan, Engkau mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.